Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Zalfia dan Ibu Retno Yuni Nur Susulawati selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Izin perkenalkan diri. Kami dari kelompok 13 dengan saya sendiri Suci Maharani dengan nomor NPM 2111031044 dan rekan saya Griselda Maharani dengan nomor NPM 2111031096 akan mempresentasikan hasil kajian komprehensif atas implementasi konsep Topenrock, PSAK 1, PSAK 2, PSAK 14, PSAK 16, dan PSAK 19 pada PT Metro Data Electronics Tbk tahun 2020 sampai dengan 2021. Next slide. Next. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan. Nama perusahaan PT Metro Data Electronics Tbk, tanggal berdiri 17 Februari 1983, alamat perusahaan APL Tower 37 Full Suite, 3 Jalan Ledjen S. Parman, KAF 28, Jakarta 11470. Bidang kegiatan usahanya adalah penyedia produk dan jasa teknologi, informasi, dan komunikasi, atau TIK, serta produk dan jasa teknologi tinggi lainnya. Anak perusahaannya adalah PT Mitra Integrasi Informatika, PT Solitus Indonesia, PT Scinex Metrodata Indonesia, PT Maicon Teknologi, PT Sinergi Transformasi Digital, PT Scinex Metrodata Teknologi dan Service. Simbol sahamnya adalah MTDL, tahun go publiknya 1990. Untuk telepon dan tertera di tabel. Next slide. Baiklah, selanjutnya adalah overview kinerja keuangan komparatif. Next. Yang pertama adalah penjualan. Nah, pada PT Metro Data Electronics Tbk mencatatkan kinerja positif pada tahun 2001 dengan membukukan penjualan sebesar 18,5 triliun atau meningkat sebesar 31,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Terlihat di dalam grafik bahwasannya dari 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan bahwasannya 2021 ini merupakan penjualan tertinggi. Nah, kenaikan penjualan sebesar 31,9% ini tentunya berdampak terhadap kenaikan total aset sebesar 29,8% dan kenaikan total liabilitas sebesar 50,7%. Next slide. Selanjutnya adalah laba bersih. Seperti pada grafik di atas, laba bersih ini meningkat sebesar 508,88 miliar dari tahun 2020 yang hanya sebesar 364,93 miliar rupiah atau meningkat sebesar 39,4%. Selanjutnya adalah rasio laba bersih terhadap ekuitas atau ROE. Pada grafik di atas, perusahaan ini menunjukkan adanya peningkatan ROE pada tahun 2021 yang mencapai 18,42%, yang mana meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2020. Next slide. Selanjutnya adalah analisis aset, liabilitas, dan ekuitas. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan aset lancar sebesar 33,9% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, yang mana seperti dalam grafik, bahwasannya pada tahun 2021 ini mencapai 6,9 triliun, sedangkan pada tahun 2020 ini hanya 5,1 triliun. Begitupun juga dengan liabilitas jangka pendek perusahaan juga mengalami peningkatan sebesar 3,5 triliun dibandingkan tahun 2020. Namun untuk aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang ini perusahaan mengalami penurunan. Selanjutnya adalah ekuitas. Pada tahun 2021 merupakan ekuitas tertinggi dibandingkan tahun 2020 dan 2019. Pada tahun 2021 ini ekuitas meningkat sebesar 506,94 miliar atau sebesar 14,84% dari tahun 2020. Next slide. Analisis laporan laba rugi konsolidasian. Perseroan berhasil membukukan penjualan di tahun 2021 sebesar 18,5 miliar. Ini meningkat sebesar 4,47 miliar atau 31,9% dari tahun 2020. Nah, seperti di grafik juga untuk pendapatan bersih, laba kotor, laba usaha, serta laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau kepentingan pengendali juga mengalami peningkatan. Selanjutnya. Selanjutnya adalah analisis arus kas. Nah, arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi untuk tahun 2021 ini menurun sangat drastis.
yang mana 2021 ini seperti di grafik hanya mencapai 79,5 miliar, sedangkan di tahun 2020 ini mencapai 1,3 triliun. Ini mengalami penurunan sebesar 94,20%. Selanjutnya adalah arus kas bersih dari aktivitas investasi selama tahun 2021 adalah sebesar 9,4 miliar, terutama dari pendapatan bunga atas simpanan di bank dan deposito berjangka. Sementara itu, arus kas bersih dari yang digunakan untuk aktivitas pendanaan ini mencapai 281,2 miliar. Ini berkaitan dengan pembayaran dividen tunai baik kepada pemegang saham dan juga kepada kepentingan non-pengendali. Selanjutnya adalah analisis rasio. Yang pertama itu rasio laba bersih terhadap aset. Rasio laba bersih terhadap aset ini juga mengalami peningkatan di tahun 2021, yang mana pada tahun 2021 ini mencapai 6,7%. Hal ini menunjukkan kinerja yang positif untuk perusahaan. Selanjutnya adalah rasio lancar. Rasio lancar ini menunjukkan bahwasannya kemampuan perusahaan untuk melunasi utang-utangnya. Di sini semakin besar rasio lancar, maka semakin baik perusahaan. Di tahun 2020 ini merupakan rasio lancar terbaik daripada 2021. Selanjutnya adalah rasio antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas dan kepentingan pengendali. Rasio ini juga menunjukkan semakin kecilnya rasio ini menunjukkan semakin baik kuat posisi laporan liabilitas perusahaan. Sehingga pada tahun 2020 ini merupakan yang terbaik daripada 2021. Sedangkan rasio antara jumlah liabilitas dengan jumlah asetnya mengalami peningkatan sebesar 48,31% pada tahun 2021. Selanjutnya adalah analisis konseptual framework. Yang pertama adalah karakteristik kualitatif atau relevansi ini dibagi menjadi 3, ada nilai prediksi, konfirmasi, dan materialitas. Yang pertama adalah nilai prediksi. Jadi informasi keuangan ini memiliki nilai prediksi jika memiliki nilai sebagai masukan untuk proses prediksi yang digunakan oleh investor untuk memenuhi ekspektasi mereka di masa depan. Jadi misalnya jika investor potensial ini tertarik untuk membeli saham di PT Metrodata, mereka dapat menganalisis sumber daya saat ini, pembayaran dividen seperti yang disajikan di dalam PPT ini, serta kita juga dapat membandingkan penjualan laba kotor, margin laba kotor pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah nilai konfirmasi. Informasi yang relevan juga membantu para pengguna mengkonfirmasi atau mengoreksi ekspektasi sebelumnya. Misalnya, PT Metrodata ini mengeluarkan laporan akhir tahun yang mengonfirmasi atau mengubah harapan terakhir berdasarkan evaluasi sebelumnya. Selain itu, dengan memperhitungkan skala usaha dan kinerja usaha juga, PT Metrodata ini dapat mengkonfirmasi atau mengoreksi ekspektasi sebelumnya. Selanjutnya adalah karakteristik kualitatif penyajian yang tepat. Itu ada 3. Yang pertama itu adalah kelengkapan. Jadi perusahaan ini menjamin bahwasannya semua informasi dalam laporan keuangan itu telah dimuat secara lengkap dan benar. Yang kedua itu adalah bebas dari kesalahan. Nah, bebas dari kesalahan ini bahwasannya perusahaan itu menyajikan informasi keuangan yang akurat. Jadi laporan keuangan konsolidasi ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah netral. Jadi perusahaan ini tidak dapat memilih informasi untuk mendukung salah satu kelompok yang berkepentingan daripada yang lain. Nah, perusahaan juga tidak dapat menyajikan latar belakang perusahaan yang baik-baik saja, tapi juga harus buruknya. Sehingga setiap perusahaan ini wajib mengeluarkan laporan intern perusahaan, seperti pada contoh berikut adalah laporan perusahaan pada tanggal 30 Juni 2020. Selanjutnya adalah karakteristik peningkat atau pelengkap. Di sini ada 4. Yang pertama adalah keterbandingan, artinya dapat dibandingkan. Seperti pada grafik di sini, seperti pada contoh di sini, bahwasannya kita dapat membandingkan antara aset lancar untuk tahun 2020 dengan 2021. Lalu yang kedua adalah ketepat waktuan. Jadi PT Metrodata melaporkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan tahunan untuk 2021 pada akhir Maret 2022, yang mana akan jatuh tempo pada 30 April 2022. Selanjutnya adalah keterverifikasian. Jadi perusahaan ini juga harus memastikan hasil yang dihasilkannya manajemen diverifikasi, diukur, dan dicek kebenarannya. Oleh karenanya, auditor ini wajib mengeluarkan opini wajar atau tidak wajar. Pada perusahaan ini, auditor yang mengeluarkan opini wajar. Selanjutnya adalah keterpahaman. Jadi PT Metrodata Electronics menyajikan laporan keuangan dengan lengkap dan tepat sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami.
Selanjutnya adalah kerangka dasar penyusunan. Di sini ada 5. Yang pertama adalah entitas ekonomi. Jadi perusahaan itu harus memisahkan aktivitas pemilik dan unit bisnis lain. Jadi PT Metro Data Electronics memisahkan aktivitas pemilik dan unit bisnis lainnya. Contoh sebagai berikut, PT Metro Data Electronics juga menyajikan laporan keuangan hanya untuk parent saja atau entitas induk saja. Lalu yang kedua adalah kelangsungan usaha atau going concern. Jadi PT Metro Data ini Electronics ini dalam menyusun laporan keuangannya itu menganggap bahwa perusahaan ini akan terus beroperasi di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah unit moneter. Jadi unit moneter adalah satuan mata uang yang disajikan acuan dasar dalam pelaporan keuangan. Jadi PT Metro Data ini menggunakan rupiah sebagai satuan uang dalam penyusunan laporan keuangannya. Lalu yang keempat adalah periodisitas. Perusahaan dapat membagi aktivitas ekonomi ke dalam beberapa periode. Dalam contoh ini, PT ini menyajikan dalam kuartalan, yaitu pada tanggal 30 Juni 2020. Selanjutnya adalah dasar akrual akuntansi atau accrual basis of accounting. Jadi pengakuan pendapatan beban ini perusahaan telah melakukan sesuai dengan dasar akrual akuntansi. Selanjutnya adalah pengakuan penghasilan dan pengakuan beban. Pengakuan penghasilan adalah pendapatan atau penghasilan merupakan hasil yang diperoleh dari suatu pengorbanan yang efektif dan efisien. Pengakuan beban, setiap perusahaan yang beroperasi tidak bisa terlepas dari biaya dan beban, karena biaya dan beban merupakan pengorbanan dan atau pengeluaran dari suatu entitas usaha untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, khususnya pendapatan dan laba atau keuntungan. Selanjutnya adalah implementasi PSAK 1 yang akan dijelaskan oleh Griselda. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan implementasi PSAK 1. Sebelumnya, PSAK 1 merupakan dasar utama yang harus diacu untuk menyusun laporan keuangan untuk entitas yang syarat akuntabilitas publik. Berdasarkan kerangka dasar, PSAK 1 memberikan rujukan dan penjelasan lebih rinci untuk diaplikasikan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara wajar, transparan, dan tidak menyesatkan. Substansi PSAK 1, laporan keuangan yang lengkap itu terdiri dari yang pertama, ada laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan, dan informasi penjelasan lain. Kemudian informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Kemudian laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A sampai dengan paragraf 40D. Entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang sama. Kemudian manajemen entitas juga bertanggung jawab atas laporan keuangan. Kemudian analisis implementasi PSAK 1 pada PT Metro Data Electronics Tbk ada laporan posisi keuangan pada akhir periode. Pada laporan posisi keuangan perusahaan, penyajian aset lancar dan tidak lancar sudah disajikan secara terpisah sesuai dengan aturan dalam PSAK nomor 1. Kemudian ada pun pos-pos akun yang disajikan itu sebagai berikut. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset kontrak, persediaan, pajak pertambahan nilai dibayar di muka, biaya dibayar di muka dan uang muka, serta aset lancar lainnya. Kemudian aset tidak lancar terdiri dari piutang lain-lain, investasi pada entitas asosiasi, aset tetap, tagihan atas restitusi pajak, aset pajak tangguhan, serta aset tidak lancar lainnya. Kemudian laporan posisi keuangan pada akhir periode, amandemen PSAK 57, provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi tentang kontrak memberatkan biaya memenuhi kontrak. Menurut amandemen tersebut, sehingga pos akun provisi dimasukkan ke dalam liabilitas kontrak. Kemudian yang terakhir adalah laporan laba rugi komprehensif selama periode. Di sini keterangannya pendapatan ada, biaya keuangan ada, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint venture dicatat menggunakan metode ekuitas, kemudian terdapat beban pajak, terdapat total laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, terdapat total laba rugi komprehensif, kemudian laba rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan pengendali dan pemintas entitas induk,
Total laba rugi komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali dan entitas induk. Lalu jenis penyajian laporan disajikan ke dalam metode one-step approach. Lalu kemudian total laba rugi komprehensif suatu periode yang ada diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali, kemudian rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir yang timbul dari laba pos pendapatan komprehensif dan transaksi dengan pemilik, kemudian terdapat jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian kesimpulannya dengan demikian, PT Metro Data Electronics telah menyajikan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PSAK nomor 1. Laporan perubahan ekuitas selama periode. Dalam penyajian laporan perubahan ekuitas, adapun pos minimum yang wajib dilaporkan seperti di bawah ini. Berikut, yaitu yang pertama ada total laba rugi komprehensif suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali, kemudian rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir yang timbul dari laba, pos pendapatan komprehensif, dan transaksi dengan pemilik. Lalu jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan arus kas selama periode. Entitas telah menyajikan laporan arus kas sesuai dengan ketentuan di dalam PSAK nomor 1 yang mengungkapkan ke dalam 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dengan demikian, laporan arus kas entitas sudah memenuhi standar penerapan yang telah diatur di dalam PSAK nomor 1. Lalu ada catatan atas laporan keuangan. Di sini ada beberapa keterangan seperti informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan, kemudian mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di dalam bagian manapun dalam laporan keuangan, memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan, jumlah dividen diumumkan atau diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan, jumlah dividen preferen yang tidak diakui, lalu terdapat domisili dan bentuk hukum negara, pendirian alamat kantor, dan lokasi utama kantor. Kemudian terdapat keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama. Kemudian terdapat keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama, dan nama entitas induk, dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha. Dengan demikian, entitas telah menyajikan dan melaporkan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam PSAK nomor 1. Simpulan implementasi kepatuhan PSAK, berdasarkan laporan keuangan perusahaan PT Metro Data Electronics terbukti telah patuh dalam menyusun laporan keuangan perusahaan sesuai dengan PSAK nomor 1. Walaupun ada beberapa pos yang tidak dilaporkan seperti aset tak berwujud dan tidak tersedianya laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan saat perusahaan menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, hal ini tidak berarti bahwasanya perusahaan tidak memenuhi standar ketentuan yang berlaku, melainkan adanya penyesuaian pengungkapan sesuai dengan karakteristik industri apabila pengungkapan tersebut dipersyaratkan oleh SAK atau relevan untuk memahami laporan keuangan emiten atau perusahaan publik sehingga ada pos akuntan tertentu yang tidak dapat diterapkan. Selanjutnya implementasi PSAK 2 akan dijelaskan oleh Suci Marani. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan implementasi PSAK 2. Next slide. PSAK 2 tentang laporan arus kas. Tujuan pernyataan ini adalah mensyaratkan ketentuan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan 3 periode. Maaf, 3 aktivitas. Yang pertama aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas investasi. Menurut PSAK 2, entitas ini dianjurkan melaporkan arus kas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode langsung akan memberikan informasi yang berguna bagi pemakainya dalam mengestimasi arus kas masa yang akan datang dibandingkan apabila menggunakan metode tidak langsung. Next slide. Analisis implementasi PSAK 2 pada PT Metro Data Electronics Tbk. Di sini di dalam tabel aktivitas operasi inflows terdiri dari penerimaan dari penjualan barang atau jasa royalti, pendapatan lain ada, penerimaan dari pendapatan sewa restitusi pajak ada. Selanjutnya adalah outflows terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa ada, pembayaran untuk karyawan, serta pembayaran biaya operasi ada. Selanjutnya adalah aktivitas investasi. Inflows terdiri dari penerimaan
penjualan aset tetap dan aset tidak berwujud, serta aset jangka panjang lainnya ada, serta perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain. Lalu outflows terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi, serta pembayaran untuk membeli instrumen uang atau ekuitas atau ventura selain untuk diperdagangkan itu ada. Selanjutnya adalah aktivitas pendanaan. Inflows yang terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka panjang dan jangka pendek, hipotek, serta penerimaan kas dari penerbitan saham itu ada. Dan outflows terdiri dari pelunasan pinjaman, pembayaran kas kepada pemilik atau menarik atau menebus saham, serta pembayaran kas oleh list untuk mengurangi saldo liabilitas penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek, jangka panjang, hipotek, terkait sewa pembayaran itu ada. Next slide. Simpulan implementasi kepatuhan PSAK 2. Berdasarkan laporan arus kas di atas, PT Metrodata ini menyajikan laporan kas telah sesuai dengan ketentuan PSAK nomor 2, yaitu telah klasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang mana entitas ini juga dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Nah, dalam hal ini juga PT Metrodata ini telah melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Dengan demikian, kami dapat menyimpulkan bahwasannya perusahaan ini patuh terhadap PSAK nomor 2 tentang arus kas. Slide. Selanjutnya, implementasi PSAK nomor 14 akan dijelaskan oleh Griselda. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, implementasi PSAK 14. PSAK nomor 14 tentang persediaan. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Persediaan adalah aktiva, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Tujuan pernyataan ini adalah untuk merumuskan perlakuan akuntansi untuk persediaan menurut sistem biaya historis. Ruang lingkupnya meliputi pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi, kemudian instrumen keuangan dan persediaan yang dimiliki oleh produsen peternakan, produk pertanian dan kehutanan, dan hasil tambang sepanjang persediaan tersebut dinilai berdasarkan nilai realisasi bersih sesuai dengan kelaziman praktek yang berlaku dalam industri tertentu. Analisis implementasi PSAK 14 pada PT Metrodata Electronics Tbk. Metode penilaian persediaannya itu menggunakan metode rata-rata tertimbang, kemudian pengukuran persediaan, dan pengungkapan. Pengungkapan terhadap aktivitas perusahaan mengenai persediaan barang dagangan diungkapkan melalui laporan posisi keuangan perusahaan dan laporan laba rugi perusahaan. Untuk mengungkapkan pada laporan keuangan PT Metrodata Electronics, posisi persediaan diungkapkan pada bagian aset lancar, seperti yang ada pada gambar. Simpulan implementasi kepatuhan PSAK nomor 14. Pencatatan persediaan pada PT Metrodata Electronics dapat dijelaskan perusahaan sudah menggunakan metode perpetual yang terkomputerisasi sesuai dengan PSAK nomor 14, revisi 2015 paragraf 8, menyatakan bahwa persediaan meliputi barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali, termasuk sebagai contoh barang dagangan yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali. Persediaan juga meliputi barang jadi yang diproduksi atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi oleh entitas serta termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Dalam hal ini, persediaan barang dagangan yang dimiliki oleh PT Metrodata Electronics adalah barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali karena tidak mengalami proses pengolahan barang. Jadi, perlakuan persediaan barang dagangan dalam PT Metrodata Electronics hanya dibeli, disimpan, lalu kemudian dijual. Selanjutnya, implementasi PSAK 16 akan dijelaskan oleh Suci Marani. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi PSAK 16. Next slide. PSAK nomor 16 tentang aset tetap. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Isu utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan dan rugi, penurunan nilai atas aset tetap. Lalu ada pengakuan aset tetap dapat diakui apabila kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, serta biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
Pengukurannya itu dapat menggunakan model biaya serta model revaluasi. Selanjutnya adalah penyusutan, dapat disusutkan dengan 3 metode, yaitu metode garis lurus, saldo menurun, dan jumlah unit. Yang terakhir adalah penghentian pengakuan. Jadi aset tetap itu dapat dihentikan pengakuannya apabila dilepas, serta ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunanya. Next slide. Analisis implementasi PSAK nomor 16 pada PT Metrodata Electronics Tbk. Yang pertama adalah pengakuan. Jadi perusahaan ini mengakui aset yang dimiliki dengan ketentuan yang diperoleh adalah aset yang memiliki manfaat dan memberikan manfaat ekonomis. Hal ini telah sesuai dengan PSAK nomor 16. Selanjutnya adalah pengukuran. Aset tetap ini dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut. Hal ini juga telah sesuai. Selanjutnya adalah di dalam penyajian pada catatan laporan keuangan disajikan secara terperinci dan terpisah setiap jenis aset tetap, namun pada laporan posisi keuangan disajikan total jumlah keseluruhan aset tetap saja. Yang ketiga adalah penyusutan. Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus untuk mengalkulasikan biaya perolehan sampai dengan nilai sisanya selama masa manfaat aset tetap yang diestimasi. Hal ini juga telah sesuai dengan PSAK nomor 16. Di samping adalah tahun penyusutan dari bangunan sampai dengan peralatan. Selanjutnya adalah penyajian dan pengungkapan pada laporan posisi keuangan. Seperti pada laporan posisi keuangan di samping, aset tetap itu disajikan hanya total jumlahnya saja. Untuk rincian lebih jelasnya itu dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan pada laporan laba rugi komprehensif. Nah, beban penyusutan ini dialokasikan kepada beban pokok pendapatan serta beban penjualan umum dan administrasi. Nah, penyajian dan pengungkapan pada laporan arus kas ini disajikan pada arus kas dari aktivitas investasi, yang mana berupa hasil penjualan aset tetap dan penambahan aset tetap. Selanjutnya, simpulan implementasi kepatuhan PSAK nomor 16. Nah, berdasarkan laporan keuangan PT Metrodata Electronics, perusahaan ini telah menyajikan dan melaporkan aset tetap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK nomor 16. Dari beberapa pertanyaan di dalam PSAK nomor 16, ini dapat diketahui pengungkapan aset tetap ini masih ada hal-hal yang belum diungkapkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak melakukan aktivitas sesuai dengan akun tersebut, seperti peningkatan atau penurunan akibat revaluasi, pembalikan rugi, penurunan nilai dalam laba rugi, serta beberapa akun lainnya. Selanjutnya adalah PSAK nomor 19 yang akan dijelaskan oleh Griselda. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah implementasi PSAK 19. PSAK nomor 19 tentang aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan, tetapi berpengaruh terhadap kontinuitas perusahaan, seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, dan lain-lain. Tujuannya yaitu yang pertama adalah untuk menentukan perlakuan akuntansi bagi aset tak berwujud yang tidak diatur secara khusus pada standar lainnya. Kemudian yang kedua, PSAK 19 Revisi 2010 mewajibkan entitas untuk mengakui aset tak berwujud jika dan hanya jika kriteria-kriteria tertentu dipenuhi. Kemudian yang terakhir adalah juga mengatur cara mengukur jumlah tercatat dari aset tak berwujud dan menentukan pengungkapan yang harus dilakukan bagi aset tak berwujud. PSAK harus diterapkan dalam akuntansi untuk aset tak berwujud kecuali yang pertama, aset tak berwujud yang diatur oleh PSAK lain, aset keuangan seperti yang didefinisikan dalam PSAK 50, instrumen keuangan penyajian, kemudian hak penambangan dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka eksplorasi, pengembangan dan penambangan mineral, minyak, gas alam sebagaimana diatur dalam PSAK 33 Revisi 2011, lalu aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup pada pertambangan umum, dan PSAK 64 yaitu aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral. Kemudian analisis implementasi PSAK 19 pada PT Metrodata Electronics Tbk. Menurut catatan atas laporan keuangan, selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan dan pengendali pada pihak yang diakuisisi, serta nilai wajar pada tanggal akuisisi
Kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki pihak pengakuisisi atas nilai wajar aset teridentifikasi yang diakuisisi dicatat sebagai goodwill. Jika jumlah tersebut lebih rendah dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi dari bisnis yang diakuisisi, dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui langsung ke dalam laba rugi. Goodwill dan penyesuaian nilai wajar yang timbul dari perolehan kepentingan pada entitas asosiasi yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan perusahaan diperlakukan sebagai aset dan liabilitas entitas asosiasi tersebut dan dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Sesuai dengan catatan atas laporan keuangan yang disusun oleh PT Metro Data Electronics Tbk, PSAK 19 diimplementasikan pada goodwill yang merupakan salah satu bagian dari kategori aset tak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas dan tidak dapat dipastikan masa berakhirnya. Metode amortisasi aktiva tak berwujud menggunakan metode garis lurus atau straight line method, kecuali jika ada metode lain yang lebih sesuai dengan kondisi perusahaan. Laporan keuangan harus mengungkapkan metode dan periode amortisasi yang digunakan. Dalam hal ini, PT Metro Data Electronics Tbk tidak memiliki aset tak berwujud dikarenakan tidak ada transaksi mengenai akun tersebut. Namun, PT Metro Data Electronics tetap melakukan pencatatan pengukuran serta pengungkapan aset tak berwujud sesuai dengan PSAK nomor 19. Dengan demikian, perusahaan telah mematuhi ketentuan yang diatur dalam PSAK nomor 19. Baik, saya kembalikan kepada Suci sebagai moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami tentang kepatuhan implementasi konseptual kontrak PSAK 1, PSAK 2, PSAK 14, PSAK 16, serta PSAK 19 pada PT Metro Data Electronics Tbk. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.